Shalom umat Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita sampai kepada pembacaan dan perenungan kita di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 13 sampai pasal yang ke-15. Dan di dalam pembacaan kita hari ini kita melihat bahwa begitu banyak pergantian raja teristimewa di kerajaan Israel, kerajaan utara, dan kita dapat belajar hal-hal yang baik walaupun dari pengalaman-pengalaman raja-raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mari kita mulai masuk kepada pasal yang ke-13. Pasal 13 ini berbicara tentang kerajaan Israel, dan kita melihat ayat yang pertama dikatakan dalam tahun ke-23 zaman Yoas bin Ahazia Raja Yehuda, Yoahaz anak Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 17 tahun lamanya. Dan mungkin saudara menjadi agak bingung ya mendengarkan nama-nama yang agak-agak mirip, dan ada juga yang sama seperti Yoas, dan bahkan dalam kepemimpinan ya sebagai raja di waktu-waktu yang ada overlappingnya. Jadi itu mereka memerintah bersama, dan itu agak membingungkan. Ahazia, Amasya dan sebagainya, nama-nama raja-raja Israel dan juga raja-raja Yehuda. Dan kalau saudara sungguh-sungguh kepingin belajar, saudara bisa bikin timeline dan coba baca satu persatu dan mulai tulis-tulis dan sebagainya, supaya saudara dapat melihat pada masa pemerintahannya dan waktunya raja Israel dan raja Yehuda. Oke, kita melanjutkan. Dan dikatakan bahwa Raja Yoahaz adalah raja yang akhirnya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan juga murka ke setiap orang, dan terlebih seorang raja kalau melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Keadilan Tuhan turun dan ada penyerangan dari Hazael Raja Aram dan Ben-Hadad anaknya, dan betul-betul menindas bangsa Israel. Lalu baiknya Yoahaz masih mengingat Tuhan, dan dia meminta belas kasihan Tuhan, dan Tuhan menolong. Tapi sayang sekali dia meminta belas kasihan Tuhan, tetapi dia tidak mau bertobat juga. Dan dikatakan di situ akhirnya Yoas anak Yoahaz menjadi raja Israel. Dan ayat 10 dikatakan dalam tahun ke-37 zaman Yoas Raja Yehuda, Yoas anak Yoahaz menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 16 tahun lamanya. Coba saudara perhatikan ya. Jadi di Israel ada Raja Yoas, di Yehuda juga Raja Yoas. Dan selama 16 tahun itu dikatakan bahwa dia melakukan hal yang jahat. Yang Yoas Raja Israel melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Dan kisah ini ada selipan dengan peristiwa dari Nabi Elisa, dan akhirnya dia sampai kepada akhirnya. Dan dikatakan di ayat yang ke-14, ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, Bapakku, Bapakku, karena Israel, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Dan dalam pertemuan dengan Elisa, Nabi Elisa, Yoas mendapatkan kasih karunia Tuhan, dan akhirnya Tuhan berfirman melalui Nabi Elisa untuk memberikan kemenangan bagi bangsa Israel. Dan dia menyuruh Yoas untuk mengambil panah, lalu kemudian melepaskan panah itu di arah timur. Dan pada saat dia sudah melepaskan panah itu, dan dia suruh mengambilnya kembali, dan Elisa berkata, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Dan sesuai dengan anak panah itu yang disuruh pukulkan ke tanah, dan dia hanya pukul 3 kali. Dan akhirnya Nabi Elisa katakan bahwa dia akan 3 kali memukul kalah Raja Aram ini. Dan itulah yang terjadi. Lalu ada satu keajaiban, dikatakan sebagai keajaiban, karena coba kita lihat satu ayat saja, tetapi itu merupakan pembicaraan dan diskusi panjang.
tentang apa yang terjadi. Ayat 20, sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Lalu ayat 21, pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat, ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkanlah mereka mayat itu ke dalam kubur Elisa lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Wah, itu luar biasa kalau kita melihat dari sisi ada keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan. Bahkan tinggal tulang-tulangnya yang sudah ditinggal oleh rohnya, itu masih ada, sepertinya ada kuasa dan melakukan keajaiban. Dan kita tahu bahwa Nabi Elia dan Nabi Elisa adalah nabi yang dipakai Tuhan secara luar biasa di tengah-tengah kerajaan Israel. Lalu meneruskan tentang kemenangan Yoas atas Aram, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang pasti di dalam janjinya. Tetapi saudara, kita melihat ayat 22, Hazael Raja Aram menindas orang Israel sepanjang umur Yoahas, sepanjang umur dari kehidupan dan pemerintahan ayahnya. Tetapi Tuhan mengasihani serta menyayangi mereka, dan ia berpaling kepada mereka oleh karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi ia tidak mau memusnahkan mereka dan belum membuang mereka pada waktu itu dari hadapannya. Jadi Tuhan masih berkasih karunia kepada bangsa Israel. Dan Tuhan masih memberikan kemenangan. Kita akan melihat bahwa ada raja-raja yang sungguh-sungguh melakukan apa yang jahat, tapi atas kasih karunia Tuhan, karena janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa Tuhan akan tetap memperlakukan mereka sebagai umat pilihan dengan maksud adalah untuk tetap mempertahankan, dan Tuhan tidak bermaksud untuk menghapuskan nama Israel. Dan kita maju kepada pasal yang ke-14, dan di situ berbicara tentang kerajaan Yehuda, berbicara tentang Amasya Raja Yehuda. Ayat yang pertama dikatakan bahwa dalam tahun kedua zaman Yoas bin Yoahas Raja Israel, Amasya anak Yoas Raja Yehuda menjadi raja. Dan dikatakan bahwa Amasya melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya bukan seperti Daud bapa leluhurnya. Ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas ayahnya. Jadi Amasya masih mengizinkan bukit-bukit pengorbanan itu tetap berlangsung, sehingga rakyat masih mempersembahkan korban dan juga membakar korbannya kepada penyembahan berhala. Tetapi Tuhan masih berkasih karunia kepada Amasya, dan dia sempat mengalahkan Edom. Tetapi kemudian dikatakan Raja Yoas, Raja Israel, mengatakan bahwa Amasya akhirnya menjadi sombong karena dia mencoba menantang Raja Israel, Yoas Raja Israel, untuk mengadu kekuatan. Dan benar saja, dalam kesombongannya itu dia kalah dengan Raja Yoas, Raja Israel itu. Dan akhirnya Yoas menjara emas, perak, dan perkakas dalam rumah Tuhan dan juga dalam istana raja di Yerusalem. Dan setelah itu kita melihat cerita berlanjut kepada kerajaan Israel, yaitu Yoas akhirnya mati, lalu kemudian Yerobeam anak dari Yoas itu menggantikan sebagai raja Israel. Dan ayat 23 dikatakan dalam tahun ke-15 zaman Amasya bin Yoas Raja Yehuda, Yerobeam anak Yoas Raja Israel menjadi raja di Samaria. Ia memerintah 41 tahun lamanya. Nah saudara, kita lihat juga nama-nama dari raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda yang seringkali tumpang tindih, saling silang saudara, dengan beda kata, beda huruf bahkan. Dan saya yang sudah banyak membaca sejarah ini ya saudara, kalau mau dibilang ya hal-hal ini seperti sejarah, dan banyak membaca, kadang-kadang juga kepleset mulut karena agak-agak mirip ya. Tapi kita dapat belajar saudara di sini. Kita melihat Tuhan juga berkasih karunia ya kepada orang Israel. Dan kita melihat di sini adalah Yerobeam anak dari Yoas yang menjadi raja. Dan di ayat 26 dikatakan, sebab Tuhan telah melihat betapa pahitnya kesengsaraan orang Israel itu, sudah habis lenyap baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya, dan tidak ada penolong bagi orang Israel. Ayat 27 bagian terakhir dikatakan, jadi ia menolong mereka dengan perantaraan Yerobeam bin Yoas. Dan dia melakukan apa yang baik bagi bangsa ini,
yaitu membuat kemenangan-kemenangan bagi Yerobeam bin Yoas ini. Lalu kita masuk pada pasal yang ke-15 dan kembali berbicara kerajaan Yehuda. Di ayat yang pertama dikatakan dalam tahun ke-27 zaman Yerobeam raja Israel, Asaria anak Amasya raja Yehuda menjadi raja, dan dia menjadi raja yang ke-9 dari kerajaan Yehuda. Dan dikatakan firman Tuhan bahwa dia benar melakukan apa yang baik seperti Amasya, tetapi sama juga seperti Amasya, dia masih mengizinkan ada bukit pengorbanan itu berjalan terus. Dan dikatakan di ayat yang keempat, bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Dan selalu Tuhan menjadi marah dengan pemimpin seperti itu. Dan sebagai pemimpin kita belajar bahwa bangsa Israel dan bangsa Yehuda, pemimpinnya tidak boleh hidup sendiri dengan kebenarannya atau hidup benar sendirian. Tetapi sebagai pemimpin, sebagai raja, dia harus membawa bangsanya untuk menyembah Tuhan dengan cara yang benar juga. Dan terhadap Amasya, terhadap Yerobeam, kacau deh. Jadi Allah melakukan kebaikan bagi bangsa Israel melalui Yerobeam anak dari Yoas ini. Dan kita masuk ke pasal yang ke-15 dan kembali kepada kerajaan Yehuda. Dalam tahun ke-27 zaman Yerobeam raja Israel, Asaria anak Amasya raja Yehuda menjadi raja. Di ayat yang pertama dikatakan, dan Asaria dikatakan hidup benar seperti ayahnya Amasya, tetapi sama seperti ayahnya Amasya, dia juga masih mengizinkan bukit pengorbanan itu berlangsung. Dan di ayat yang keempat bahkan dikatakan bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Dan sebagai pemimpin, kita dapat melihat bahwa seorang raja tidak boleh hanya hidup dirinya sendiri yang benar, tapi dia harus membawa bangsanya untuk hidup benar. Dan akhirnya Tuhan memberikan penyakit kepada Asaria, yaitu kusta, dan sampai kepada akhir hidupnya dengan penyakit itu. Lalu Yotam anaknya menjadi raja yang ke-10 di kerajaan Yehuda. Dan kita maju kepada ayat-ayat yang berikut. Akhirnya berbicara tentang Sakaria, raja ke-14 dari Israel. Ayat 8 katakan dalam tahun ke-38 zaman Asaria, raja Yehuda, Sakaria anak Yerobeam menjadi raja atas Israel dan Samaria. Ia memerintah 6 bulan lamanya. Dan kebanyakan dari raja-raja Israel itu, mereka juga melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dan dikatakan bahwa akhirnya Sakaria dibunuh oleh Salum bin Yabes, dan akhirnya Salum bin Yabes menjadi raja yang ke-15 dari kerajaan Israel. Dan dikatakan ayat yang ke-13, Salum bin Yabes menjadi raja dalam tahun yang ke-39 zaman Usia, raja yang ke-11 dari raja Yehuda, dan ia memerintah sebulan lamanya di Samaria. Dan sesudah itu ia digantikan oleh Mahanaim. Dan karena Mahanaim membunuh Salum bin Yabes, dan akhirnya dia menjadi raja, dan dikatakan bahwa dia juga melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dia menjadi raja selama 10 tahun. Dan di ayat-ayat berikutnya ada Pekaya, raja yang ke-17, dan dia adalah anak Menahem raja Israel. Dia juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia hanya memerintah 2 tahun. Dia dibunuh oleh Pekah perwiranya sendiri, dan akhirnya Pekah menjadi raja Israel yang ke-18. Lalu berikutnya ayat-ayat berikutnya juga bercerita tentang kembali kepada kerajaan Yehuda, Yotam sebagai raja yang ke-10. Dikatakan ayat 32, dalam tahun kedua zaman Pekah bin Ramalia raja Israel, Yotam anak Usia raja Yehuda menjadi raja. Dan dia memerintah Yehuda selama 16 tahun. Dan ayat 34 dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Usia ayahnya. Tetapi sama seperti keturunan di atas-atasnya, bahwa dia juga tetap mengizinkan bukit pengorbanan itu. Dan ayat 37 dikatakan mulai zaman itu Tuhan menyuruh Resin raja Aram dan Pekah bin Remalia menyerang Yehuda. Dan akhirnya juga Yotam digantikan oleh anaknya Ahaz. Dan kita akan
lanjutkan cerita tentang Ahaz besok. Lalu mari kita belajar sesuatu yang baik dari sini. Di balik dari apapun yang jahat yang dilakukan oleh raja-raja bangsa Israel, dan juga apa yang tidak dilakukan, ya, sesuatu yang baik dari raja-raja Yehuda, tetapi melalaikan penyembahan berhala dan membiarkan umat Tuhan melakukan penyembahan berhala, itu juga salah. Dan mari kita belajar bahwa sebagai umat Tuhan membiarkan orang lain melakukan dosa, padahal kita tahu betul dia melakukan dosa, dan kita tidak pernah menasihati ataupun dengan kemampuan seperti Raja Israel ada kekuasaan untuk dia dapat melakukan pembaruan, tetapi dia tidak melakukan. Maka sikap seperti itu tidak berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah kita boleh belajar untuk sungguh-sungguh berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.